Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai. Wa adinal batila batila warzuqna husna jtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah salat subuh, kita pagi hari ini akan mengkaji tema tentang hukum kawin. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas bahwa hidup berpasangan dalam ikatan perkawinan di alam insani, di samping didorong dengan sunnatullah, hukum Allah yang mengatur beroperasinya alam raya termasuk kita, ya, yaitu berupa naluri, gharizah, didorong juga dengan dinullah, dengan perintah-perintah dalam syariat agama Allah. Lalu pertanyaannya, apakah hukum kawin itu sendiri wajib ataukah sunnah? Dengan mempertimbangkan keadaan pelaku-pelakunya yang satu dengan yang lain itu bisa bervariasi. Di dalam ilmu fikih dikenal rumusan hukum kawin yang bervariasi. Yang pertama, hukum paling dasar dari perkawinan ialah bahwa orang yang mampu kawin haram menyengaja tidak kawin demi fokus pada ibadah atau pada yang lainnya. Untuk fokus ibadah aja nggak boleh, apalagi kalau tidak fokus untuk bisnis, ya, sedak kober atau bukan sedak kober, ini memang nggak mau kawin. Itu disebut dengan at-tabattul. Ini haram. Beda dengan orang yang kepingin kawin tapi belum ketemu jodoh, ya, itu lain lagi. Kan ada kan kita melihat ada artis, ya, itu nggak dapat jodoh itu, ya. Sudah ada pendekatan, gagal lagi. Itu beda, dia bukan sengaja tidak kawin, tapi belum ketemu dengan jodohnya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala Utsman bin Maz'un at-tabattula. Kanjeng Rasul, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, menolak mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabattul. Jadi Utsman bin Maz'un ini minta izin untuk mengebiri dirinya biar tidak tertarik untuk kawin. Oleh Nabi tidak diizinkan. Walau adzina lahu lahtasayna, sekiranya Utsman bin Maz'un itu diizinkan oleh Nabi, lahtasayna, tentu kami akan mengebiri diri. Apa gini maknanya secara fisik itu seperti kalau hewan dikebiri, kalau kucing dikebiri, atau maksudnya ini adalah bertahan untuk tidak menikah. Sama aja. Intinya kesengajaan untuk tidak menikah itu tidak diizinkan oleh Nabi. Yang lalu pernah ada wacana istilahnya pedofil itu laki-laki yang suka mencari korban anak-anak untuk memuaskan nafsu seksualnya. Ada wacana hukumannya itu adalah hukuman kebiri, ya, biar dia tidak mencari korban. Tapi dalam agama kita kebiri itu tidak diizinkan. Abdullah bin Abbas meriwayatkan syaka rajulin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-uzubah. Seorang laki-laki, kata Ibnu Abbas, mengadu kepada Nabi tentang hidup membujang. Faqala, lalu dia bertanya, ala akhtasi, bolehkah saya minta izin untuk melakukan kebiri? Bolehkah saya minta untuk dikebiri? Faqala, lalu Nabi bersabda, la laisa minna man khoso awikhtaso. Tidak, bukan dari golongan kami orang yang mengebiri dan orang yang minta dikebiri. Jadi jelas dorongan syariat untuk menikah itu tidak boleh disikapi dengan kontra, sikap perlawanan, dengan menyengaja memang tidak akan kawin. Yang lalu pernah kita singgung bahwa semangat untuk tidak nikah itu lumayan muncul di kalangan sahabat. Yang lalu kita singgung tentang ada 3 orang yang datang berkeliling kepada istri-istri Nabi untuk nanya ibadah Nabi itu di rumah seperti apa. Kalau yang di masjid kan semua orang tahu. Yang di rumah seperti apa?
Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka diberitahu, mereka itu seakan-akan menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Lalu dicoba untuk dicari jawabannya. Mereka sampai pada dugaan jawaban, oh ini Kanjeng Rasul itu kan dia utusan Allah. Sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Surganya itu sudah pasti. Jadi kalau beliau santai-santai aja ya maklumlah. Fa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau posisi kita di mana kalau dibanding Nabi? Kita ini ibadah belum tentu diterima, dosa belum tentu diampuni. Kalau model kayak beliau itu kurang. Itu kesimpulan mereka. Lalu masing-masing berikrar. Yang satu dia akan sholat malam, semalam suntuk tiap malam. Kemudian yang kedua dia bertekad untuk puasa setiap hari. Lalu sahabat yang ketiga bertekad untuk tidak akan kawin, biar waktu tidak terganggu oleh kesibukan ngurus bojo. Nabi tahu pernyataan tekad mereka itu, lalu Nabi menegur, antumul ladina qultum kada wa kada. Kamu tadi yang bilang begini, kamu bilang begini, kamu bilang begini. Ketahuilah, kata Nabi, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku itu lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya. Jangan dikira kamu yang, aku juga lebih takut, lebih takwa. Walakinni, tapi kata Nabi, aku ya salat tapi aku juga tidur. Aku puasa, ya juga aku tidak puasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku kawin. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku ini, dia bukan dari golonganku. Ancaman ini jelas bahwa sengaja untuk tabattul, untuk tidak menikah, untuk hidup membujang, itu dalam Islam dilarang. Karena itu yang lalu melibatkan bukan pelaku. Ya. Wa ankilu ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Lalu sudah pernah kita singgung, kawinkan itu orang-orang yang masih sendirian. Belum atau sudah tidak punya pasangan. Maknanya ini mencakup orang yang memang masih jomblo karena belum nikah, atau orang yang sudah cerai, atau yang ditinggal mati pasangannya. Itu diperintah nikahkan, itu nikahkan. Jadi tidak hanya melibatkan calon pelaku, tapi orang di sekitarnya, para wali, orang-orang yang berada di sekitarnya itu peduli kalau ada orang tidak segera ketemu dengan jodoh. Ya. Kadang orang tuanya itu juga tidak ketemu juga jalan, yang lain bantu. Pepeknya anak ada temannya siapa yang punya anak, dicoba untuk dikenalkan, siapa tahu cocok, ya, tahu cocok. Itu melaksanakan perintah itu. Ya. Jadi jangan berpikir, tutuk anakku, tutuk ponaanku ya ben. Nah, ini enggak berselaras dengan apa yang diinginkan oleh dinullah, agama Allah yang kita sekarang menjadi pengeluknya sebagai syariat yang terakhir. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mampu dan berkeinginan
kawin, serta khawatir jatuh dalam dosa, dalam zina, maka kawin baginya adalah wajib. Yajibu zawaju ala man qadara alaihi wa taqat nafsuhu ilaihi wa khasyal anata. Jadi qadara alaihi, dia mampu untuk menikah, takut nafsu ilaihi, dirinya sudah mendamba, sudah berkeinginan untuk menikah. Kemudian wa khasyal anata, dia takut jatuh dalam zina. Dia wajib. Li'anna siyanatan nafsi, karena membentengi nafsu itu, wa i'fafaha, dan menahannya, karena nafsu itu adalah dorongan yang sangat kuat, ya. Orang bisa melakukan apa saja kalau sedang didorong oleh nafsu ini, bisa membunuh, bisa memperkosa. Itu sangat kuat ini dorongan ini, ya. Jadi itu jangan dibiarkan liar atau menjadi mengkeret, ya, karena terlalu ditekan, ya. Maka diberi jalan keluar. Kalau takut dosa, ya, maka dan jalan yang tersedia adalah menikah, ya, maka kawin baginya wajib. Di dalam syariat agama kita itu ada kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang dimana kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Jadi sama dengan ada diperintah, ini ganti lampu ini, ganti dengan yang warna kuning, ya. Itu maknanya kalau untuk mencapai lampu itu butuh tangga, maka ngambil tangga itu jadi wajib. Gak bisa dia terus bilang, loh Bapak cuma perintah ganti lampu, ya saya kan gak gitu Pak. Ya juga kursi, ambil kursi itu wajib. Itu maknanya. Kalau sesuatu itu menjadi wasilah untuk bisa menyampaikan kepada sesuatu yang lain, maka ketika yang lain ini diperintah, maka yang depannya itu sebab-sebabnya itu juga termasuk yang diperintah. Jadi kalau sudah ada tiga ini, mampu, berkeinginan, takut dosa, wajib menikah. Al-Qurtubi berkata, al-mustati'ul ladzi yakhafu ad-darara ala nafsihi wa dinihi min al-uzubah. Jadi orang yang mampu, ya, al-mustati', orang yang mampu, alladzi yakhafu, yang khawatir, takut, ad-darara, terjadi bahaya, ala nafsi, atas dirinya, wa dinihi, dan agamanya, karena sebab hidup sendiri, ya, hidup membujang. La yartafi'u an dzalika illa bit tazawwuj, dan ia tidak dapat mengatasi itu kecuali dengan nikah. La yukhtalafu fi wujubit tazwij alaihi, tidak diperselisihkan sama sekali oleh para ulama, tidak ada perselisihan para ulama bahwa bagi orang itu
nikah itu wajib, kawin itu wajib. Ya, tapi kan kawin tidak seperti orang beli sandal. Tinggal cari di online, beli, transfer, nanti dikirim. Ini menikah kan butuh ada yang mau, gitu. Karena kemarin kita bahas bahwa ini urusannya itu suka sama suka. Kalau orang jual sandal, pokoknya harga cocok, suka. Siapapun yang beli. Tapi kalau orang menikah, wah ini bukan urusan bayaran ini. Ya. Ini urusan banyak yang agamanya. Kadang jadi pertimbangan juga pendidikannya, kadang jadi pertimbangan juga sifat-sifatnya. Pokoknya banyak yang membuat orang suka atau tidak suka. Jadi boleh jadi keadaannya sudah, inginnya sudah ada, mampunya sudah ada, lalu khawatir jatuh ke dalam dosa sudah ada. Tapi yang mau dinikahi itu belum ada. Maka di dalam surah An-Nur ayat 33 itu Allah perintahkan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaklah orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak mampu menikah, boleh jadi karena tidak mampu biayai, ya. Tidak mampu nikah, atau jodohnya belum dapat, ya, belum dapat. Banyak tapi nolak semua, belum ketemu. Maka hendaklah orang yang kayak gini ini wal yasta'fif, hendaklah dia jaga diri, ya, nahan, ya, hatta yunihumullahu min fadlihi, sampai Allah memberikan kepada dia kemampuan untuk menikah, ya. Jadi ini maknanya ada yang berfirman ini kan Allah. Itu maknanya ada satu tahap di mana Allah akan berikan dia kemampuan untuk menikah. Tapi yang mampu itu jangan terlalu tinggi kriterianya. Kalau cuma naik sepeda motor jadul ojo nak, itu terlalu tinggi. Makanya Nabi bilang, kalau datang kepada kamu orang yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya, kawinkan. Ya. Karena dalam iman orang Islam itu rezeki itu penyebabnya bukan kita, penyebabnya adalah fadl dari Allah. Banyak orang yang di awal-awal itu nggak punya apa-apa, tapi dibuka oleh Allah setelah dia menikah. Ada yang di Jakarta yang jadi berita besar itu, seorang pemuda yang karena menolong orang tua, dia kemudian dapat jalan sampai menikah, sampai punya anak dan seterusnya. Sampai dia membuka rumah makan gratis sudah di 5 tempat.
Ya, mungkin pernah tahu itu. Nolong orang tua, dia pikir orang tua seperti ini, kenapa kok sampai dia cari nafkah sendiri. Ya. Akhirnya dia tanya rumahnya, dia antar, kemudian dia jamin pokoknya nenek jangan kemana-mana. Udah jalan sudah susah, kakinya itu banyak luka, masih mencari makan. Akhirnya nenek itu ketika mau meninggal mendoakan anak nanti mudah-mudahan akan sampai di satu tempat yang anak idam-idamkan. Ternyata jawabannya umroh. Yang mengumrohkan dia itu pembantu. Nah, kurang apa ini? Kerja sebagai pembantu di tanah suci, tahu yang dia lakukan, lalu dia tergerak memberi umroh. Dia umroh dia. Kemudian ketemu dengan perempuan. Di saat dia menikah, dia impoten. Oh, orang apa ini? Ya, impoten. Tapi perempuannya ini setuju. Setelah dia memulai kerja untuk mengimbangkan yang tadi ngasih makan nenek, lalu dia kemudian sekarang setiap belanja itu dilebihkan sekian dia untuk bantu orang. Terus secara perlahan ada orang yang nyumbang, kemudian menjadi besar. Lalu dia bisa beli kasur. Dalam keadaan ini suami istri tapi tidak pernah melakukan hubungan apa-apa. Tapi istrinya tetap punya kasur pertama, dia tidur, mimpi seperti berada di padang pasir yang luas, melihat ke sana ke semua arah itu tidak ada apa-apa, ada rasa khawatir, dia lari dalam mimpi itu, lalu kesandung jatuh. Ternyata dia jatuh sungguhan dari kasur. Di bawah ada mobil-mobilan, itu kena bagian atas senjatanya itu. Setelah dia ke kamar mandi untuk pipis, loh ternyata senjata tuh hidup. Wah, tidak perlu kemana-mana ini, padahal dia sebenarnya sudah usaha tapi nggak berhasil. Hanya dengan mimpi jatuh tiba nang mobil-mobilan hidup. Dia cerita itu lucu, lalu istrinya dia nginep ke tempat penginapan deh. Setelah beberapa lamanya keduanya ini bersabar dalam genjatan senjata. Dia mulai bisa perang karena jadi itu Allah, ya Allah. Nah, untuk orang yang begini ini menahannya itu Nabi beri jalan berpuasa. Bertahan untuk tidak jatuh dalam dosa, lakukan puasa. Ya ma'syarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, sudah punya biaya untuk nanti nafkahi istri sebagai kewajiban, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih dapat mendukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih mampu untuk membentengi kehormatan. Wa man lam yastati, barang siapa yang belum mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu bagi dia fungsinya seperti kebiri.
Ya, orang berpuasa itu kan lebih mampu. Sudah tahu ini makanan milik sendiri, sudah tahu nggak ada orang, tapi dia mampu untuk tidak melakukannya. Jadi posisi shaim itu memang punya kemampuan lebih dibanding yang tidak. Maka Nabi sarankan berpuasalah. Oke. Baik. Yang ketiga, bagi orang yang mampu kawin, berkeinginan kawin dan mampu ya, untuk membiayai perkawinannya, untuk mampu untuk memberi nafkah istrinya, plus aman dari bahaya melakukan perbuatan haram, ingin ya, mampu ya, tapi dia aman, nggak kayak yang tadi itu, ya, yang nggak seperti yang pertama, maka kawin baginya adalah sunat. Artinya tidak harus nikah, tidak seperti yang pertama, karena dia masih aman. Oke, itu masih hukumnya sunat. Tapi sunat ini pun ya, kedudukannya lebih utama daripada ia melakukan pengkhususan diri untuk ibadah. Jadi dibanding orang yang sengaja tidak menikah, ya, dibanding ini yang belum menikah karena masih aman, itu masih lebih baik ini. Ya. Amma man kana ikon lahu wa qadirin alaihi, ya. Adapun orang yang sudah ingin untuk menikah dan dia mampu, walakinnahu ya'manu ala nafsi, tapi dia aman atas dirinya, miniktirofi ma haramallahu alaihi, untuk jatuh ke dalam apa yang Allah haramkan. Az-zawaju yustahabbu lahu, maka menikah bagi dia dianjurkan, ya, bukan diwajibkan. Yakunu aula minat takhalli lil ibadah, dan menikahnya yang walaupun dianjurkan itu masih lebih utama dibanding dengan orang yang mau fokus hanya untuk ibadah aja, tidak mau nikah. Fa innar rabbaniyata, karena sungguhnya pola hidup kependetaan, laisat minal islami fi syai'in, sama sekali tidak berasal dari Islam. Kan ada pandangan orang suci itu jangan menikah. Menikah itu melampiaskan nafsu, itu bukan ciri orang suci. Tidak, Islam tidak ngajari seperti itu. Kamu itu manusia, memang diberi oleh Allah dorongan untuk nafsu, ya. Maka yang diminta adalah salurkan dorongan itu melalui cara yang terhormat sesuai dengan diatur oleh Allah, bukan dibunuh, ya. Rata-rata orang-orang yang menempuh cara ini, yang melayani Tuhan setelah usia 50 ke atas itu dia mulai mengalami kesendirian. Sudah tidak punya istri, tidak punya anak. Ke depan itu ya namanya orang, ya, banyak yang mengungkapkan itu, ya, bahwa ar-rohbaniyah, model hidup kependetaan yang tidak mau menikah itu sebenarnya berlawanan dengan fitrah kemanusiaan. Maka para nabi-nabi seperti yang lalu kita singgung itu oleh Allah diberi istri dan keturunan. Ya. Lu kalau tidak menikah, orang banyak ambil cara itu, lama-lama dunia ini sepi. Kalau sudah sepi, nanti yang berkuasa di sini ya macan, ya gajah, ya. Karena khalifah Allahnya itu tidak mau melanjutkan keturunan.
Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah di usia sekitar 30 tahunan sekian ya. Jadi ada nabi yang tidak sempat kawin, terbunuh ya. Bukan tidak mau menikah. Memang itu yang kemudian dianggap bahwa walaupun ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu kawin ya, tapi ada yang menyatakan tidak, sebelum dia menikah sudah diangkat oleh Allah. Ada nabi yang kawin tapi tidak punya anak sampai memohon, Allahumma la tadarni fardan wa anta khairul warithin, ya Allah jangan biarkan kami sendiri. Jadi itu bawaan, itu senang terhadap lain jenis, senang terhadap anak keturunan, itu bawaan. Kalau orang tidak seperti ini berarti nggak normal. Menikah tapi tidak ingin punya anak, wah ini cita-cita apa ini? Yang menikah itu ya untuk melanjutkan agar eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini sebagai khalifah pengatur bumi dengan nilai-nilai ilahi itu bisa lanjut. Nanti orang tua mendidik anaknya agar jadi soleh, orang soleh itu bermanfaat untuk sekitarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau orang meninggal dunia punya anak soleh, wah itu investasi jangka panjang itu. Anak itu nanti cucunya juga begitu. Cucunya begitu. Orang kalau sudah soleh, yang didoakan dia bukan hanya ayahnya. Kita ini kan tidak hanya mendoakan ayah ibu, tapi walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau doakan itu muslimin muslimat, mukminin mukminat yang meninggal maupun yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat, dari zaman dulu, ya, dari zaman dahulu, ya. Itu kena doa semua. Artinya kalau orang bawa iman itu harapan besarnya, ya, karena yang mendoakan ampunan itu banyak. Harapan besarnya itu orang beriman itu mlebu neraka ya kira-kira banyak karena urusan-urusan yang menyangkut pelanggaran terhadap hak sesama. Karena itu nanti akan ada pengadilan. Kalau hak Allah itu Maha penerima taubat, Maha pengampun. Ini yang mendoakan itu terus menerus setiap hari gantian. Sini subuh, nanti habis itu Jakarta subuh, habis itu Aceh subuh, terus gantian. Situ paling barat subuh, yang sini sudah duhur, dan seterusnya. Tidak pernah lowong itu doa naik ke langit untuk mendoakan sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Nabi juga mendorong tazawwaju, kawinlah kalian. Fa inni mukatsirun bikum al-umam. Karena sungguhnya aku itu berlomba banyak dengan umat-umat lain, dengan kalian. Kalau kalian enggak menikah, lama-lama susut, kalah jumlah. Nabi itu ibarat pemilihan umum, itu ingin dapat elektabilitas yang tertinggi dibanding umat terdahulu. Wala takunu karrahbaniyatin nasara. Kalian jangan menjadi seperti pendetanya orang-orang Nasoro, ya, yang tidak mau kawin, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abi Zawaid, innama yamnauka min at-tazawwuj adzun au fujurun. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi kamu untuk menikah itu kecuali satu, adzun, kamu lemah, atau kalau tidak fujurun,
kamu curang, artinya kamu maksiat. Hanya itu. Kalau tidak menikah, ya berarti kamu lemah. Kalau tidak lemah, ya kamu melanggar aturan. Ya. Ibnu Abbas berkata, la yatimmu nuskun nasik hatta yatazawwaj. Ibadah seorang ahli ibadah itu tidak sempurna sampai dia menikah. Artinya ibadah yang satu ini, yang sifatnya sosial dan membawa efek untuk kelanjutan kemanusiaan, dia nggak terlibat. Hanya di sektor ini aja dia yang terlibat. Jadi tidak sempurna. Itu baru ada di kirinya, oke, loh ruang yang kanan mana? Kok dia tidak menikah? Okay. Yang keempat, bagi orang yang mampu, bagi orang yang tidak mampu dan tidak berkeinginan kawin, sehingga kalau dia kawin akan menyia-nyiakan istrinya dalam hal hubungan kelamin dan belanja, maka orang begini kalau menikah itu haram. Nggak mampu, nggak bisa membiayai, kemudian tidak bisa hidup, ya. Tidak bisa, tidak berkeinginan, ya. Tapi menikah dan pantas koyo uang lah, ya. Bagi dia haram. Kenapa? Dia akan menyakiti istrinya. Wa yuhrumu fi haqqi man yukhillu bizawja fil wat'i wal infaq ma'adami qudratihi alaihi wa tawqanihi ilaihi, dalam keadaan ketidakmampuan dan ketiadaan tidak ada keinginan, tapi dia menikah. Ada kasus begini, ini orang perempuan menikahi perempuan, tampil sebagai laki-laki. Itu muncul juga di YouTube itu. Jadi tampil sebagai laki-laki, memperkenalkan diri sebagai laki-laki, menikah sampai sekian tahun. Nah, akhirnya muncul keluhan itu di YouTube. Iya, istri kan ini nikah kok sama sesama jenis, ya. Yaitu kelainan. Al-Qurtubi berkata, jika seorang laki-laki tahu bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istri, maka ia tidak halal mengawininya hingga ia menjelaskan kepadanya. Kalau ia menjelaskan, istrinya oke, oh ya tidak apa-apa. Kayak tadi itu, nah, kayak yang sekarang punya rumah makan gratis di 5 kota itu, nah, itu tidak apa-apa. Akhirnya Allah bikin dia mampu di belakang hari. Tapi kalau pura-pura gagah tapi ternyata loyo, itu menipu itu, ya. Menipu ini yang membuat haram. Sama juga dengan menipu yang lain. Tidak boleh menipunya dengan status sosial. Oh, pakai tentara, bintangnya 2. Seakan-akan dia itu perwira. Padahal bajunya beli di pasar turi. Bodinya boleh. Nah, potongan rambutnya iya, tapi dia gadungan. Atau harta, ya. Ngaku-ngaku ponakane pemilik pabrik apa gitu, ngaku-ngaku itu, padahal ia berbohong, itu haram. Sama juga perempuan nggak boleh menipu dalam urusan menikah ini. Semua harus
memunculkan bahwa keduanya ridho sama ridho karena keduanya sama-sama saling tahu, ya. Tidak ada yang diibuli. Nabi pernah dulu dilihatkan, Nabi pernah mengembalikan, nah, karena yang dikawin beliau itu tanpa diberitahu bahwa dia punya penyakit baros. Apa ya baros itu? Kayak yang ada di lembaga sosial di Kementerian Sosial itu apa namanya? Yang gini-gini tangannya itu, ya. Oleh Nabi dikembalikan, kalian menipu aku, ya. Jangan menipu, termasuk dalam jual beli biasa, jangan menipu. Akad itu harus antarodin, ya. Harus jelas, ya. Kalau bilangnya istrinya ini misalnya rotok gendeng, ya diberitahu, udah apa Pak, nanti saya ikhtiarkan untuk karena saya punya kawan yang gitu, tapi gendengnya memang gendeng karena disihir orang. 4 tahun, ya. Sejak menikah dia selalu berontak, padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Begitu selesai menikah langsung ngamuk. Tapi orang tuanya bilang, sabar nak, ini bukan anak saya, dia sedang menjadi sesuatu yang lain, dia dalam pengaruh, ya. Kawan saya pernah jadi rektor, tapi sekarang sudah wafat. Setelah 4 tahun hilang pengaruh, berubah. Tapi dia sabar, karena dia tahu sebelumnya yang ini sesuatu yang tidak normal. Tapi 4 tahun itu kalau tidak sabar, gendeng tenanan nih pucukui, wong jerit-jerit. Kalau ada dia jerit-jerit, tapi dia sabar. Akhirnya hilang itu pengaruh itu, ya, karena ada orang lain mungkin yang suka tapi kecewa, lalu dia pakai sihir. Jadi ini boleh kalau setuju. Cuma kalau karena sebab menikah itu dia jadi putus dalam ketaatan, ya, istrinya nggak apa-apa. Tapi setelah menikah dengan dia itu, kok malah kemudian mulai gak sholat, mulai menjauh, malah biasanya dia punya kegiatan di bidang pendidikan itu kok malah enggak, sudah berhenti, enggak mau ngajar, tidak mau apa. Dia nikahnya itu nikah tidak mampu apa-apa, ya, cuma karena istrinya aja oke. Dengan cara itu kemudian menjadi lebih buruk, makruhnya menjadi tambah kuat. Tapi kalau sebaliknya, ya, dengan menikah dengan istri yang nggak apa-apa walaupun dia seperti itu kok tambah api, ya, nikah ini tidak lagi makruh, ya. Tidak lagi makruh, malah jadi sunnah, ya kayak cerita tadi, ya, yang kemudian sembuh itu, dia tambah api, lalu oleh Allah dikasih sembuh. Istrinya oke, padahal istrinya perawan, masih muda, usia 19 tahun, masih muda, tapi istrinya yang taat sama ibunya yang sudah tua itu sabar istrinya. Lalu dikasih sekarang sudah punya anak 2 apa sudah 3, ya. Jadi intinya nikah itu bisa bervariasi hukumnya tergantung keadaan, tetapi orang yang tidak boleh lakukan adalah bercita-cita atau bersengaja untuk tidak mau kawin. Demikian kajian kita pagi hari ini. Ini bukan dorong supaya yang sudah kawin lagi, ya.
Tapi kalau istrinya oke, tidak apa-apa juga asalkan mampu. Tapi di Sidoarjo itu ada orang yang tidak mampu diizinkan. Kenapa? Karena istri yang kedua itu suke. Jadi ada janda yang punya banyak sawah. Nah, lalu laki-laki ini itu menggarap sawah dia. Lalu menikah dengan juragan ini. Udah, anak-anaknya semua dibiayai, termasuk hidup istri yang tua semua dibiayai. Di oke sama pengadilan. Ini nggak mampu, tapi dia menjadi sejahtera karena ini menjadi anak suaminya, menjadi istri suaminya, dia merangkul semua. Tapi golek kayak gini angel, ya angel. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah